Putri Julan Namsidi dengan NIM D1B122013. Di sini saya akan melanjutkan membahas terkait tanaman cabai. Jadi sesuai pengamatan yang kami lakukan pada tanaman cabai yang kami dapati itu daun tanamannya itu menguning pada bagian tengah, kemudian warnanya itu hijau pucat, sehingga dari gejala ini kami dapat simpulkan bahwa tanaman tersebut mengalami kekurangan atau defisiensi hara nitrogen, di mana jika nitrogen pada tanaman cabai kurang, itu pertumbuhannya itu akan kurus, lemah, dan daunnya itu akan menguning. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Qur'ania pada tahun 2023, di mana jikalau tanaman cabai mengalami defisiensi hara nitrogen dan fosfor, maka tanamannya itu pada daunnya akan terlihat sedikit pucat dan sedikit menguning. Kemudian selain itu kami juga mengidentifikasi apakah ada gejala lain selain defisiensi hara. Kami dapati itu pada tanaman yang kuning tidak ada tanda atau serangan hama dan juga tanda-tanda penyakit. Tetapi ada pada beberapa daun yang tidak menguning dan ada juga sebagian yang menguning, itu terdapat bercak-bercak coklat, di mana berdasarkan tinjauan pustaka yang kami lakukan itu penyakit tersebut merupakan penyakit bercak Cercospora, di mana yang disebabkan oleh cendawan yang bernama itu Cercospora capsici. Untuk pengendaliannya sendiri, jikalau tanaman tersebut mengalami defisiensi hara, maka bisa dengan menambahkan pupuk, khususnya pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Jadi jikalau defisiensi hara nitrogen misalnya atau fosfor, bisa menambahkan pupuk urea dengan campuran pupuk TSP atau SP36. Kemudian jikalau tanaman tersebut mengalami atau diserang penyakit cendawan tadi, Cercospora, maka bisa dengan menggunakan pestisida hayati atau dengan menggunakan pestisida kimia, di mana itu menggunakan fungisida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM D1B122049. Saya akan menjelaskan mengenai defisiensi hara pada tanaman jagung. Berdasarkan hasil pengamatan kami, dapat dilihat bahwa gejala yang terjadi pada tanaman jagung menunjukkan pada bagian pinggir daun berwarna kuning yang akhirnya nanti akan berubah berwarna coklat. Sedangkan untuk daun tulang daunnya sendiri tetap berwarna hijau. Gejala ini nampak pada daun bagian bawah. Berdasarkan gejala tersebut, dapat ditentukan bahwa untuk defisiensi hara yang terjadi pada tanaman jagung terjadi akibat kekurangan unsur hara K atau kalium. Seperti yang kita ketahui bahwa kalium dibutuhkan tanaman jagung pada masa pertumbuhan tanaman. Tanaman yang kekurangan kalium akan menunjukkan gejala daun berwarna coklat kekuningan di bagian pinggir dan daun tersebut seperti coklat yang terbakar, sedangkan untuk tulangnya daun sendiri itu tetap berwarna hijau. Pada masa pertumbuhan tanaman, unsur K atau kalium merupakan salah satu unsur makro primer yang diperlukan tanaman dalam jumlah yang banyak juga, selain daripada unsur hara N, nitrogen, dan fosfor. Unsur hara K diserap tanaman dari dalam tanah dalam bentuk ion K+, yang membantu penyerapan air dan unsur hara dari tanah dan tanaman, serta membantu transportasi hasil asimilasi dari daun ke jaringan tanaman. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi defisiensi hara pada tanaman jagung, yaitu dengan pemberian pupuk kalium seperti yang tersedia dalam bentuk aneka varietas seperti kalium klorida, kalium sulfat, atau pupuk organik yang kaya akan kalium. Selain itu, ada juga dengan penggunaan atau drainase yang baik serta analisis tanah.
Analisis tanah dilakukan dengan menguji tanah secara berkala yang dapat dibantu dengan mengetahui tingkat kekurangan kalium serta memperkirakan dosis pupuk yang akan dibutuhkan. Perkenalkan, nama saya Rusni Fatima dengan NIM D1B1220046. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit yang terdapat pada tanaman, yaitu pada tanaman singkong dan pada tanaman pepaya. Nah, pada tanaman singkong, nama penyakitnya yaitu penyakit hawar bakteri pada singkong. Penyebab penyakitnya yaitu disebabkan oleh bakteri Santromonas asocnopolis. Gejala serangan: pada daun terdapat bercak kebasah-basahan, bentuk tidak teratur, bersudut-sudut dikelilingi oleh daerah berwarna hijau tua. Gejala meluas dengan cepat dan warna bercak berubah menjadi coklat muda, mengeriput dan menyebabkan daun layu. Seterusnya, seluruh daun layu dan rontok. Tanaman dapat membentuk tunas-tunas baru, tetapi tunas ini pun erseran juga sehingga akan mati. Tanaman sakit biasanya mempunyai umbi yang tetap sehat, namun pada kultivar yang rentan dapat terjadi nekrosis pada berkas pembuluh umbi. Adapun solusi atau cara pengendalian pada tanaman singkong: menanam varietas singkong yang tahan terhadap penyakit hawar bakteri. Pengendalian penyakit hawar bakteri pada singkong dikendalikan dengan agen Hayati Bio SPF. Selanjutnya, aplikasi dilakukan saat tanaman berumur 2 minggu dengan penyemprotan pada daerah perakaran singkong. Penyemprotan dilakukan pada sore hari agar agen Hayati tidak terganggu UV atau ultraviolet dari sinar matahari. Kemudian penyakit pada tanaman pepaya. Penyakit kuning pepaya yang mematikan adalah penyakit yang disebabkan oleh virus pepaya yang mematikan menguning atau PLYV yang hanya terjadi di Brasil Timur Laut. Gejalanya ditandai dengan daun menguning secara progresif dan bercak melingkar kehijauan pada buah. Gejala tanaman pepaya muda yang diinokulasi berupa mosaik, daun menguning, dan distorsi. Gejala-gejala dimulai dengan menguningnya daun secara progresif di sepertiga bagian atas tajuk tanaman. Kemudian layu dan kemudian mati diikuti dengan matinya seluruh tanaman. Bintik-bintik melingkar berwarna kehijauan muncul pada buah yang berubah menjadi kekuningan saat buah matang. Tanaman muda yang diinokulasi menunjukkan mosaik, daun melengkung, dan menguning. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa proses pematangan buah dari tanaman yang terinfeksi tertunda dan daging buah menjadi keras, sehingga menurunkan nilai pasar buah tersebut terutama untuk ekspor. Kemudian ada beberapa strategi atau solusi yang direkomendasikan untuk mengendalikan PLYV, termasuk langkah-langkah berikut. Yang pertama, penggunaan planlet bersertifikat bebas virus, pemberantasan tanaman yang terserang virus, penggunaan disinfektan pada peralatan pertanian untuk membantu mencegah penularan, dan penerapan praktik budaya lain untuk mengurangi penularan virus yang disebabkan oleh manusia. Misalnya, memakai dan sering mengganti sarung tangan lateks. Namun, penghindaran adalah strategi paling penting untuk mengendalikan PLYV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudia Rahmat Rantu dengan NIM D1B1222058. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit yang terdapat pada suatu tanaman, yaitu pada tanaman terong dan tanaman kelor. Penyebab penyakit pada tanaman terong yaitu virus kuning atau dikenal dengan bahasa ilmiah Gemini virus di sebagian permukaan daun. Virus kuning ini biasanya berasal dari kutu kebul, Bemisia tabaci yang banyak terdapat di tanaman terung-terungan, kacang, hingga tanaman hias. Kutu ini sering hidup di bawah daun dan mengisap sari-sarinya yang membuat daun menjadi kering dan menguning. Apabila salah satu tanaman terserang virus ini, sangat memungkinkan akan menjalar ke tanaman di sekitarnya dengan begitu cepat, sebab masa inkubasi ini menghabiskan waktu sekitar 10-15 hari dan akan lebih cepat saat musim hujan.
tidak hanya disebabkan oleh virus saja. Penyebab daun terong kuning bisa saja karena perawatan atau penyiraman yang tidak teratur sehingga merusak kualitas tanah pada tanaman. Ini membuat tanaman kurang mendapatkan cukup air yang mungkin akan terus meningkat hingga daun mengering. Untuk mencegah timbulnya penyebab daun terong kuning, maka penting menerapkan pengendalian infeksi pada penyakit terong ini. Cara minimalisir terjadinya serangan penyakit kuning dapat dilakukan dengan beberapa pencegahan seperti menanam varietas tanaman terong yang kebal dan tahan terhadap virus, menjaga kebersihan lahan tanaman terong, melakukan penanaman serempak dalam satu hamparan, menggunakan pestisida nabati yang baik untuk pengendalian tanaman terong agar tidak menguning, lain menggunakan mulsa untuk mencegah bereng masuk ke pertanaman saat tanaman masih muda.